warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2, gelombang 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amiratul Husna dari kelas APHB 001 dengan nomor ujian 20227124220 akan melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan materi ujian teknik pengawetan dengan penggulaan. Dan berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Siap, gerak. Tanggapan gerak. Gerak. Lapor kelas 10 APAP dengan jumlah siswa 16. Siap mengikuti materi. Laporan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap semangat? Kok kurang semangat? Saya ulangi lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Terima kasih. Semoga kalian juga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Ferdi. Doa selesai. Ahmad Fahriansah. Oke. Arga Kusuma. Hadir. Chelsea. Devi Nirmalasari. Fahrul. Hadir. Muhammad Rizky. Hadir. Novi. Pada hari ini Bu Husna mau ngasih sedikit motivasi buat kalian. Jadi ini ada 3 mantra kehidupan yang bisa kalian jadikan buat motivasi di kehidupan sehari-hari. Jadi ini motivasi yang sudah populer untuk digunakan. Jadi yang pertama itu adalah manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dan kedua adalah man sabara zafiro, atau siapa yang bersabar akan beruntung. Dan terakhir adalah man yazro yasud, barang siapa yang menanam maka akan menuai apa yang ditanam. Jadi 3 hal ini bisa jadikan kalian sebuah kayak pemicu semangat kalian untuk berhasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kalau orang bersungguh-sungguh, insya Allah dengan dibarengi sebuah kesabaran, insya Allah kalian akan berhasil. Seperti sekarang ketika kalian masih masa sekolah seperti ini, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Siapa tahu dengan kalian bersungguh-sungguh ini dan kalian barengi dengan sebuah kesabaran, insya Allah kalian akan berhasil. Dan siapa yang menanam dari sebuah apa yang kalian tanam pada saat ini, insya Allah nanti akan kalian tuai pada suatu hari nanti. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi pengawetan yang bagian dari KD 3.7, yaitu menerapkan pengawetan, di mana dalam KD ini kita akan belajar tentang bagaimana prinsip menerapkan prinsip dan metode pengawetan. Kemudian kita akan belajar tentang prinsip dan metode pengawetan dengan penggulaan. Jadi kita akan memfokuskan pada pengawetan dengan penggulaan dan juga menganalisis pengaruh penggulaan pada bahan pangan dan menyusun diagram alur proses pada proses penggulaan. Kemudian kita akan melakukan praktek, yaitu dengan melakukan pengawetan dengan cara pembuatan manisan basah. Jadi nanti pada pembelajaran hari ini kita memakai metode PJBL atau Project Based Learning. Jadi kalian menyusun proyeknya, kalian menyusun bagaimana cara pembuatan manisan buah itu. Kemudian setelah kalian menyusun proyeknya, kalian menentukan bagaimana langkah-langkahnya, kita menerapkannya di laboratorium. Pada sistem penilaiannya pakai 3 jenis sistem penilaian, yaitu dengan cara penilaian kognitif, yaitu dengan cara ulangan pengetahuan atau dengan cara ulangan harian pengetahuan. Kedua yaitu dengan cara pengambilan nilai dari praktek kalian, dan terakhir adalah dari nilai sikap. Nah, sebelum saya mulai, dari gambar-gambar di depan ini,
Apakah cara pengawetannya sama? Tidak. Apa yang membedakan? Hah? Prosesnya? Apalagi? Cara pengolahannya? Terus? Tujuannya sama nggak kira-kira? Sama. Tujuannya buat apa? Mengawetkan daya simpan. Tapi hasilnya bisa sama nggak? Apa yang membedakan? Rasa. Kenapa kok rasanya jadi semuanya jadi berbeda? Karena menggunakan bahan yang berbeda dan cara metode pengawetan yang berbeda. Contoh, pengawetan dengan cara fermentasi, yaitu pada kimchi, nanti hasilnya juga akan berbeda dengan cara pengawetan menggunakan penggulaan. Kalau kimchi hasilnya bagaimana? Manis apa? Asin atau kecut? Manis. Yang belum pernah makan kimchi siapa? Angkat tangan. Yang pernah. Rasanya bagaimana? Nah, kimchi itu cenderung ada asinnya, ada pedesnya, ada kecutnya. Jadi dia cenderung ada rasa asamnya lebih tinggi. Kalau pakai gula, cenderung rasanya bagaimana? Manis. Jadi dari perbedaan bahan ini juga akan menentukan bagaimana hasil dari produk akhirnya. Nah, kita nanti akan belajar tentang prinsip pengawetan. Jadi bagaimana pengawetan itu bisa dilakukan, itu menggunakan 3 prinsip ini. Jadi intinya dalam pengawetan itu adalah satu, menghambat atau memperlambat terjadinya dekomposisi atau autolisis. Jadi bagaimana kita bisa dalam pengawetan itu menghambat terjadinya kerusakan pada bahan atau pembusukan pada bahan. Nama lain dari autolisis itu pembusukan. Jadi secara umum, cara pengawetan itu terbagi menjadi 3 hal yang besar, yaitu yang pertama adalah pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik, intinya dia menggunakan pendinginan atau pembekuan. Terus kalau pengawetan secara biologi, dengan bantuan mikroorganisme, yang ada kaitannya dengan bioteknologi yang pernah kita pelajari dulu. Kaitannya dengan, apa namanya produknya? Fermentasi prosesnya. Jadi ini kaitannya dengan pelajaran bioteknologi. Terus kalau pengawetan secara kimia, yaitu dengan cara penambahan bahan kimia, baik itu bahan kimia alami yaitu garam dan gula, bisa juga dengan bahan kimia tambahan yaitu berupa BTP. Contoh asam askorbat, natrium bikarbonat dan sebagainya itu adalah bahan-bahan BTM atau bahan tambahan pangan. Nah, pada materi hari ini kita fokusnya pada penggulaan, yaitu pengawetan dengan bantuan gula. Kenapa gula dipilih sebagai bahan pengawet? Karena gula mempunyai sifat menarik air dari bahan. Jadi gula itu ketika ditambahkan dia akan menarik air dari bahan sehingga bahan itu kekurangan air bebas. Yang mana air bebas itu digunakan mikroba untuk berkembang biak. Makanya kalau ada tulisan pengawetan dengan gula itu bisa awet karena awetnya itu diturunkan dengan cara penarikan air oleh gula tadi. Penggulaan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu penggulaan basah dan penggulaan kering. Dan pengaruhnya itu adalah bisa menurunkan dari kadar AA atau air bebas dari bahan. Terus aplikasinya yaitu bisa menggunakan untuk manisan basah dan manisan kering. Ini secara umum prinsip penggulaan itu adalah dengan gula ini dia bisa sebagai pengawet karena dengan penambahan gula tinggi dia bisa menurunkan AW. Penurunan AW inilah yang bisa mengawetkan bahan atau bisa mengawetkan produk yang ditambahi dengan gula tadi. Selain itu, pemberian gula juga memberikan efek manis atau rasa manis pada bahan. Jadi menambah rasa manis pada bahan. Nah, aplikasinya yaitu pada proses pembuatan manisan basah. Secara umum, proses pertama itu adalah yang dilakukan adalah sortasi. Kemudian setelah dilakukan sortasi, dilakukan proses pengupasan. Pengupasan tujuannya adalah menghilangkan kulit dan menghilangkan kotoran yang ada di bagian luar. Setelah dilakukan proses pengupasan, di dalam proses pengupasan ini juga biasanya dilakukan proses penghilangan biji. Jadi biji dari bahan itu dibuang sekalian pada saat proses pengupasan. Kemudian dilakukanlah pengecilan ukuran. Kenapa dilakukan pengecilan ukuran kira-kira? Kenapa Pak Harul? Diproses bagaimana? Kalau nggak dikecilkan ukuran, apa yang terjadi manisannya?
Apa? Apa Husnul? Kurang gula. Kalau Rizky? Prosesnya lebih lama. Jadi terlalu lama nanti prosesnya ketika kalau tidak tidak dilakukan pengecilan ukuran. Kemudian juga dilakukan pencucian. Kenapa dilakukan pencucian? Untuk menghilangkan kalau ada kotoran atau getah yang masih menempel pada bahan tersebut. Kemudian perendaman tujuan dari perendaman kapur adalah untuk membuat produk itu menjadi kokoh atau lebih kenyal ketika dibuat produk manisan. Kalau air garam ini juga tujuannya adalah untuk menghilangkan getah-getah yang masih ada di dalam bahan. Jadi biar nanti kalau kita bikin manisan pepaya nggak gatel-gatel ketika dimakan. Karena kan beberapa pepaya yang dipakai ini pepayanya matang apa mengkal? Matang apa mengkal? Mengkal. Kenapa nggak pakai matang? Blendnya. Jadi atau nanti terlalu empuk. Jadi ketika digodok nanti hancur jadinya manisan, nggak bisa bagus. Kemudian dilakukan pencucian dan penirisan, perebusan dengan larutan gula dan perendaman. Nah, coba kalian perhatikan video pembuatannya ini. Kalian perhatikan video pembuatannya, terus nanti step-stepnya bagaimana. Potongannya dia diusahakan sama rata ya. Jadi biar nanti matangnya bisa barengan. Sini direndam dalam air yang sudah air kapur sirih atau enjet atau air kapur. Terus nanti ketika ditaruh di cup, nanti pengemasan juga pakai cup. Jangan lupa ditimbang dulu. Karena nanti kalau nggak ditimbang nanti hasilnya jadi jelek di dalam cupnya itu hasilnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit kan jadi nggak bagus gitu. Jadi usahakan seluruhnya hasilnya sama. Nah, setelah kalian lihat ini, nah silahkan kalian mulai merancang proyek pada pembuatan manisan basah. Jadi kita nanti akan bikin produk manisan basah. Nah, pada proyek ini nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan nanti setelah saya bagi menjadi 4 kelompok, kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah saya bagikan itu. Dimulai dari kelompok depan adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti jangan lupa di posisi mejanya juga disesuaikan. Ini yang saya sebutkan ini, silakan nanti mulai berpindah tempat ya. Setelah saya selesai menyebutkan sampai ke kelompok 4. Kelompok pertama yaitu kelompok pertama adalah Arga, Lia, Ahmad, dan Chelsea. Kelompok 2 adalah Zidan, Devi, Rizky, dan Novi. Kelompok 3 yaitu Husnul, Rahma, Ferdianto, dan Mustafa. Kelompok 4 yaitu Fatur, Fahrul, Laila, dan Selviana. Silahkan yang sudah saya sebutkan tadi mulai bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini KPD-nya ya. Akan dikerjakan. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Untuk proyeknya bagaimana? Nama proyeknya apa? Pengawetan dengan penggunaan hari Selasa dan pelaksanaan 12 Desember 2022 jam 15.00. Sekarang kalian lihat hasil kalian. Pada buah pemakaian buah pepaya 1000 gram, yang lainnya coba dicocokkan. Yang membedakan dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 itu hanya pada gulanya saja. Pada kayu manisnya tetap sama. Kalau kalian menghitungnya 2 PCS, tadi hasilnya 2 PCS ya, berarti benar. Hasilnya adalah pemakaian kayu manis adalah 2 PCS atau 2 batang. Terus kalau garamnya pakainya berapa? 4 gram dalam 1000 gram bahan. Terus air jeruknya
2 sendok teh. 2 sendok teh. Jadi pemakaian air jeruknya adalah 2 sendok teh. Nanti kalian peras, kalian ambil 2 sendok teh, kemudian masukkan dalam air untuk rebusan gula tadi. Terus untuk air rebusannya pakainya berapa? 1 liter. 1:1 dengan buah. Itu artinya kalau buahnya 1000 gram, berarti airnya adalah 1000 gram juga. 1000 gram air sama dengan 1000 mililiter. Terus air kapur untuk rendaman itu adalah 1% dalam 1 liter. Berarti dalam 1 liter itu kamu harus melarutkan kapur sebanyak berapa gram? 10 gram kapur yang dilarutkan dalam 1 liter air. Kalau air garamnya karena butuhnya 10%, berarti larutnya bagaimana? Garam yang dibutuhkan berapa? 100 gram yang dilarutkan dalam 1 liter air. Itu nanti yang harus kalian lakukan, dalam 1 liter air, itu yang harus nanti kalian lakukan. Boleh ditutup dulu. Kemudian dari kami, kalau ada salah katakan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih plus teman-temannya. Setelah kalian selesai menyusun ini, mari kita segera menuju ke tempat praktikum. Jadi silahkan kalian kumpulkan lagi LKPD-nya. Kalian bawa ke sana untuk dilakukan proses praktikum pembuatan manisan buah. Jangan lupa ditata rapi kembali meja kursinya dan kita kembali ke ruangan sebelah. Mari kita laksanakan lebih mari kita laksanakan praktek untuk pembuatan manisan pepaya. Sudah dicek resepnya atau formulasinya sudah lengkap? Sudah. APD-nya sudah. Perhatikan ya, nanti ketika di lab dijaga keselamatan kerjanya. Terus kemudian kalian jangan lupa juga dicek peralatannya apakah sudah lengkap atau belum, dan dicek bagaimana kondisi alatnya. Dan hati-hati ketika di lab jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Bagi tugas agar proses pekerjaan kalian bisa lebih cepat. Ya. Silakan sekarang mulai dari kelompok 1, kalian mulai memilih apa bagian. Kira kurang rawat deh. Iya. Padahal ciluru tadi masih tahu Ini loh 3, ambil 1. Ayo, bagi tugas siapa yang mulai nimbang beneran?
Sudah 5 menit belum? Itu baru 2 menit. Baru 2 menit. Oke. Yang itu berapa menit sudah? Hampir ya? Iya. Ya, Bu. Ya, tunggu sebentar. Yuk, sudah mulai. Mas, Pak. Pak, nyuman lakon. Sabar. Oh, paling dikandang kayak ini bicara. Berapa menit? Nanti kalian yang nimbang ya, nimbang di situ. Berapa menit kalau yang kedua, yang ayatnya 5 menit, 5 sampai 10 menit. Hah? Oh iya. Gitu sudah Bang. Udah? Coba sudah ditaruh yang di on. Lihatkan. Terus kamu masukkan sini. Diter. Dilihatkan dia berapa gram. Jadi sampai amit-amit. Sampai buahnya terendam. Berapa gram itu? Ya, 31 berarti nanti semuanya 31. 40 ya, berarti semuanya 40. Ya, jadi gitu. Kamu berapa? Sampai terendam berapa tadi? 282. Berarti sampai 209. Ini berarti kamu plus buahnya ya? Iya. Oh, nah, tadi cuma airnya tok. Kita lakukan uji organoleptik. Sudah diisi namanya? Ya. Nah, cara pengisiannya, kalian di depan itu kan sudah ada kode-kodenya. Ya. Nah, kalian coba manakah di antara itu yang mempunyai tingkat kemanisan sesuai dengan yang ada di situ. Jadi contoh, bentar. Contoh, kamu yang A1B1 warnanya menurutmu nggak suka, berarti kamu kasih nomor 4. Terus kemudian kalau rasanya kamu agak suka, berarti kalau nggak suka berarti angkanya 2, kalau agak suka 4. Kalau ternyata teksturnya bagus, kamu kasih angka 5. Silakan kamu coba kamu bandingkan. Ketika berganti dari satu sampel ke sampel lain, minum air dulu. Bisa, silakan dari mulai sekarang. Sebelum nyicip, minum air dulu, terus kamu nyicip satu, dicobain, dilihat rasanya, dilihat baunya. Nah, ya rasa bau. Harga A1 berapa harga? Dari sini. Devi berapa? A1, B1 berapa? Ini gimana? Kamu nyebutin A1, B1? 5. Dari warna aja, dari warna berapa? 5. Warna 5. Terus A1, B2? A1, B2, 4.
Dari hasil uji online kalian, ini yang paling nilainya paling tinggi itu adalah yang A1 B1. Jadi totalnya dia adalah 43, yang A2 B2 itu adalah 38, A1 B2 itu adalah 38, dan A2 B2 itu adalah 35. Yang mana A1 B1 itu adalah punyanya kelompok 4. Kelompok 4 mana? Jadi ini yang rasanya paling enak. Kamu pakai gula berapa? 60% atau berapa persen? Berapa persen ini? 60%. Terus yang kedua itu adalah A2B1 sama A1B2 itu sama skornya. A1B2 sama A2B1 itu kelompok 1 dan kelompok 3. Terus yang terakhir itu adalah A2B2. Ini dia skornya paling rendah, itu adalah dari punya kelompoknya 2. Dari sini semakin bertambahnya darah, namanya gula itu bisa meningkatkan dari kebetulan juga yang kelompok 3 dan 4 itu adalah warna ininya kan dia lebih putih ya, lebih nggak terlalu oranye kan. Jadi dengan penambahan gula lebih banyak dia bisa menyamai dari yang sudah hampir matang ini. Terus nanti ketika penyimpanannya nanti bisa ketika dilihat itu akan bisa lebih lama. Karena apa? Karena kadar gulanya lebih tinggi. Dari sini ada pertanyaan? Nah, penggulaan ini bisa untuk diterapkan untuk memperpanjang masa simpan dari buah-buahan. Sekarang sebelum kita akhiri, silakan kalian buka handphone kalian. Dari yang sudah kalian pelajari tadi, apakah ada yang masih belum paham? Sudah. Nanti di pertemuan mendatang kita akan belajar lagi tentang pengawetan, tapi dari yang lain. Kalau hari ini kan kita belajar tentang penggulaan kan ya. Nah, nanti di nextnya kita belajar tentang bagaimana penggaraman penerapannya pada daging-dagingan atau pada ikan. Kemudian nanti kita belajar juga pengawetan dengan cara fisik, ya. Jadi kalau fisik dengan cara pemanasan dan atau pendinginan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jangan lupa nanti sampahnya sambil keluar kalian bawa ya. Nanti minta tolong ketua kelas ditutup dulu. Ya, gerak. Sudah mulai. Sudah selesai. Saya akhiri praktek hari ini. Hati-hati ini sudah mau hujan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.